sekolah internasional itu hanya sekolahnya aja yang bahasa Inggris, itu kan kita bisa lesin gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Ayana Official. Di video kali ini aku bersama Pak Suami kembali. Untuk berbincang-bincang halu. Nah, di sini akan terjadi banyak kehaluan, banyak keseruan tentang pembahasan mengenai topiknya kali ini adalah sekolah anak. Nah, jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu nih kalau anak aku berusia 22 bulan per video ini tayang. Nah, tapi kan masih terlalu dini nih untuk membicarakan, masa anak bayi belum 2 tahun aja udah mempersiapkan sekolahnya gitu ya, TK aja belum. Nah, mungkin itu terlalu dini untuk dibicarakan, tapi ya nggak apa-apa, nama juga bincang-bincang halu ya, mari kita berhalu-halu bareng. Nah, ini aku bersama bintang tamu kali ini, Pak Suami ini. Aku tuh pengen cerita-cerita nih gimana sih hayalan-hayalan kita untuk pendidikan anak kita nanti nih, Pak Suami. Jadi di bayangan Bapak Suami ini sebenarnya pengen anak itu sekolahnya tuh gimana sih nanti. Oh ya, basicnya sebelumnya nih aku sama Pak Suami kebetulan kita kalau dari SMP, SMA, dan kuliah itu di sekolah negeri ya guys. Kalau untuk TK-nya, SD-nya ada beda nih. Kalau aku dari awal konsisten negeri, kalau dia sekolahnya itu di swasta ya, di sekolah Islam gitu. Nah, jadi kan apalagi di era sekarang nih banyak terbuka luas informasi mengenai pendidikan anak, apalagi udah pada maju banget nih sekarang ya. Jadi kayak sekolah-sekolah tuh udah pada bersaing, berkompetitif untuk memberikan yang terbaik nih dengan berbagai konsep. Ada sekarang yang menawarkan sekolah konsepnya Islami internasional pun sekarang ada. Negeri pun jangan salah, negeri sekarang sangat maju juga nih, udah memperbaiki kurikulum. Bahkan kurikulumnya di tahun 2020 ini udah mulai didesain mungkin seperti sekolah-sekolah yang ada di luar negeri gitu ya, walaupun masih masa transisi. Jadi artinya di era sekarang sekolah-sekolah makin bagus dan harganya juga udah bersaing, dimana swasta juga kadang sekarang udah nggak semahal zaman dulu mungkin. Nah, jadi kita para orang tua, apalagi orang tua milenial nih, itu kan harus mendesain juga, harus bagaimana nih kita punya cita-cita apa anak ini nanti bakal kayak kita dulu, sekolahnya negeri juga atau bagaimana. Nah, itu kan harus kita pikirkan juga dari sekarang. Terus belum lagi nih sekarang ibu-ibu milenial sekarang tuh pada hits gue pengen anaknya sekolahnya di internasional gitu. Nah, kayaknya tuh beda gitu kebanggaan atau secara motivasinya. Bisa jadi karena latar belakang orang tuanya, misalkan wah gue pengen deh anak gue lebih bisa bahasa Inggris misalkan gitu, gue sekolah di internasional. Nah, apakah betul yang dimaksud sekolah internasional itu adalah sekolah bahasa Inggris? Itu kita bahas bersama Bapak Suami. Yeay. Gimana Pak, setelah saya buka panjang lebar ini, anak Bapak yang berumur 2 tahun kurang ini kira-kira gimana nih Pak? Pertama, memang kalau untuk masa depan anak, kita tidak bisa mengatur dia pengen jadi apa. Tapi ibarat sebuah rumah, kita harus menciptakan pondasinya. Pondasi dimaksud itu, bagaimana sih menciptakan pondasi itu? Pondasi untuk anak kita ya. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Begitu. Oh gitu. Anak maunya jadi apa itu kan kebebasan anaknya, suka dia apa. Nah itu nanti anak sendiri yang membangun, misalnya mau pakai semen expose, mau pakai bata putih, mau pakai bata merah, itu terserah dia maunya bagaimana gitu kan. Nah, caranya cuman kita sebagai orang tua wajib membuat pondasinya dahulu. Pondasinya itu adalah ya salah satunya pendidikan itu kan. Nah, sekarang prioritas untuk anak cewek atau anak cowok ingin seperti apa nih? Iya. Nah, kalau di sini kan anak kita cewek, kita ingin mengarahkan anak itu kemana dulu gitu kan? ya. Nah, kalau Bapak gimana nih bayangannya anak cewek, apalagi nih kita harus menerapkan
menerawang juga nih guys, peluang-peluang atau kira-kira pekerjaan di masa depan itu apa yang prospek, apa yang bakal dicari banget. Karena mungkin nih misalkan zaman dulu cita-citanya di apa, dokter, polisi, tentara. Mungkin di zaman depan karena udah 4.0, udah yang bergerak ke era digital, mungkin skill yang dibutuhkan lebih ke misalkan robotik, kita nggak tahu. Jadi kita juga harus menerawang nih, kira-kira di 20 tahun ke depan itu gimana nih yang prospek. Kalau menurut Bapak apa yang prospek nih? Nah memang kalau orang dahulu cita-cita, kalau ditanya cita-cita ingin jadi apa, pilot, tentara, terus dokter. Nah kalau anak sekarang ditanya mau jadi apa, YouTuber. nah udah beda. Nah lawakan juga berubah kan, lawakan yang dulu pura-pura jatuh orang lucu ketawa, kalau sekarang lawakan cukup 15 menit tapi tahun berikutnya apa nih kira-kira, itu kan YouTuber itu tidak terpikirkan oleh orang zaman dulu. Apaan ngomong-ngomong sendiri di kamera? Iya betul. Nah sekarang orang udah stand up comedy jadi mata pencarian, kan berarti zaman itu udah berubah. Kita harus open minded. Lawakan juga berubah kan, pendapatannya tinggi gitu kayak stand up comedy. Ya, jadi harus bisa prediksi ya, juga. Kita mengikuti zaman, open minded juga. Jadi kita harus ngikutin lah perkembangan ini. Jadi kita harus menyediakan juga fasilitas lingkungan yang memadai dalam rangka membentuk fondasi tadi. Nah untuk pendidikan sendiri, Pana lebih memilih kita menyekolahkan anak itu di tempat sekolah yang swasta islami seperti yang dulu Bapak disekolahin, atau aku negeri, atau ngikutin zaman sekarang nih. Dan menurut Bapak kok bisa sih ada sekolah yang seharga mobil, seharga rumah, ya sangat mahal? Itu bedanya apa sih? Apa cuma keren-kerenan doang, kepengen bahasa-bahasa Inggrisan? Itu kan kita bisa lesin anaknya aja ya sekarang, les-les misalkan di LIA, di IF itu kan banyak, nggak perlu harus sekolah bahasa Inggris. Menurut Bapak itu setuju nggak kalau ada pendapat kayak begitu gitu? Kalau kita punya pendapat, sebenarnya nggak ada yang lebih baik ya, itu tergantung pandangan dari orang tuanya masing-masing. Kalau menurut kita sekolah Islami juga memang diajarin akhlak baik. Nah, karena kita berdua sudah punya pengalaman, kalau saya SD-nya di swasta Islam. Nah, kemudian kalau istri di SD negeri. Nah, jadi udah tahu lah bagaimana dan arahnya kemana, terus bahkan mungkin mentok sampai mana pun kita udah tahu gitu, seluk beluknya gitu ya. Arahnya kemana nanti ketika dia melanjutkan sekolahnya sudah tahu. Nah, yang kita belum tahu adalah sekolah berkurikulum internasional. Iya, jadi kita lebih pengen sesuatu yang baru yang belum pernah kita coba. Tapi bisa dibilang nggak, berarti coba-coba dong anak lu gitu nggak? Iya, sebenarnya sih dari rasa keingintahuan. Kita ambil contoh yang baru-baru inilah, milenial yang jadi menteri kayak Pak Nadiem. Nah, kok bisa ya Pak Nadiem sekolah di luar negeri begitu? Ternyata sekolah di luar negeri itu begini loh caranya. Nah, salah satunya adalah dengan sekolah di internasional yang kurikulumnya internasional. Iya, jadi memang sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau kita berasal dari negeri juga bisa ke internasional. Ada jalannya juga, ada caranya. Caranya mungkin pas saat diplomanya aja dia ngambil untuk kayak semacam penyetaraan matrikulasinya nanti nih untuk ke luar negerinya. Ini kan permasalahannya kita mau mendesain anak nanti S1-nya di mana, luar negeri atau enggak. Jadi kalau kita berdua itu memutuskan ya dengan semangat yang tinggi ya, maksudnya gini, jadi nggak hanya faktor uang nih yang kita
mempermasalahkan nggak ya. Jadi udah pasti kalau biaya udah pasti sangat mahal. Apakah kita milenial ini sanggup gitu ya? Nah, nanti kita akan coba mencari jalannya. Nah, sekarang mumpung anak masih kecil, kita pelajari dulu sistemnya, bagaimana alurnya, bagaimana caranya, prosedurnya. Ini di samping uang. Jadi kalau kita udah mentok duluan nih, nggak mungkin deh biayanya aja segini, nggak mungkin, nggak make sense. Ya betul, udah mundur aja, mundur cantik. Tapi kan kita pengen mencoba, mungkin gak ya milenial ini bisa menyekolahkan anaknya, dimana kita seumuran, artinya kita sama-sama baru berjuang nih, sama-sama baru hidup. Kecuali kalau bapak ini sudah mapan sekali, mungkin ya nggak perlu dibicarakan ya, udah langsung masuk aja cus gitu anaknya. Nah, jadi pertimbangan kita masuk ke internasional bukan hanya semata karena bahasa Inggris. Nah, di sini harus dilurusin mungkin ya, karena ada juga pendapat sekolah internasional itu hanya sekolahnya aja yang bahasa Inggris, itu kan kita bisa lesin gitu. Jadi kalau menurut pandangan kita nih, Bapak setuju nggak ya? Kalau menurut pandangan kita, sekolah internasional itu sebenarnya kenapa mahal? Itu bukan hanya karena bahasa Inggris, karena kalau bahasa sendiri, kalau di internasional bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar. Sementara bahasa lainnya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa internasional lain. Jadi banyak bahasa-bahasa lain yang juga dipelajari di sekolah itu, nggak hanya bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa dia mahal? Karena fasilitas-fasilitas yang mendukung kurikulum sekolah internasional itu yang membuat dia mahal. Tentunya sekolah internasional ini didesain sesuai dengan kurikulum yang sudah distandarisasi dari internasional. Itu yang bikin dia mahal, yang bisa aja uang masuknya seharga beli mobil, kayak begitu. Nah, apakah kita milenial ini mungkin menyekolahkan anak di sana? Nanti kalau kita berhasil akan kita bikin vlog selanjutnya. Ya kan Bapak ya? Jadi gimana nih Pak? Kalau sekolah internasional tuh yang Bapak tahu itu tuh apa sih, kan kita bahas kurikulum, emang tuh kurikulumnya tuh berbeda banget apa gimana? Kok bisa mempengaruhi secara nggak langsung nih, mempengaruhi harga dari uang masuk sekolah itu dan juga uang semesternya atau uang bulanannya gitu Pak? Iya, kayak kembali lagi tadi yang Pak Nadim pernah bilang, di Indonesia itu kurikulum pendidikannya belum berbasis collaborative skill dan juga critical thinking gitu. Critical thinking itu bagaimana sih kurikulum yang berbasis internasional itu, kenapa mengedepankan collaborative skill dan juga critical thinking begitu. Jadi kurikulum yang berbasis dengan nalar, menggunakan nalar, mengedepankan nalar, dan juga mengharuskan siswanya itu mampu untuk berkolaborasi. Jadi tidak hanya pintar, namun dia berkolaboratif skill dengan teman-teman yang lainnya bagus. Itu ya nanti kedepannya akan dibutuhkan menghadapi persaingan global ini. Jadi mau gimana pun kondisi masa depan, seorang anak itu harus sudah mempunyai fondasi yang kuat yang tadi Bapak ini bilang. Jadi fondasi yang dimaksud adalah membangun skillnya ya Pak ya. Jadi dia tuh udah bisa tahan banting gitu di bagaimanapun nanti perubahan global ke depan gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah jadi kan kita sebagai orang tua tetap ingin memberikan terbaik untuk anak. Tapi sekolah negeri sekarang juga karena menterinya Nadiem pun dituntut juga untuk kolaboratif skill. Iya. Gurunya itu untuk pun negeri ya. Udah mulai mengarah ke sana. Jadi emang udah bagus juga sih negeri. Jadi ya kita kan semuanya bekerja di perusahaan. Memang di perusahaan itu yang dilihat bukan hanya pintar secara akademik. Ya itu mungkin selesai administrasi aja kali ya. Iya, untuk administrasi memang perlu. Cuman ketika seleksi pun yang dilihat adalah kamu pernah organisasi apa sewaktu sekolah begitu. Itu juga suatu poin yang dilihat gitu. Karena kita kan bekerja secara organisasi, secara tim gitu ya. Iya betul. Berinteraksi dengan bekerja sama. Tapi kalaupun kita nggak bekerja, kita menjadi owner, ya kita harus berkolaborasi juga dengan karyawan kita. Jadi dasar pemikirannya itu kita tentukan dulu nih tujuan anak itu sekolah di mana. Nah kalau memang bagi teman-teman mungkin yang ada mempunyai cita-cita yang sama juga untuk anaknya itu sekolahnya di luar negeri, nah kita tuh perlu menyiapkan kendaraan dia untuk keluar negeri. Nah
Jadi selain kita mempersiapkan finansial, kita juga harus mempersiapkan yang namanya kendaraan menuju ke luar negeri. Ini khusus S1 luar negeri juga ya, maksudnya jalan ini akan berbeda ketika kalau sekolahnya itu dari S2. Karena kalau kita untuk mengambil S2 atau magister di luar negeri itu lebih mudah. Karena apa? Karena tidak perlu untuk penyetaraan kurikulum di awal dulu gitu. Jadi ini kalau kita bercita-cita ingin S1 di luar negeri, nah itu ada jalannya gitu. Jadi maksudnya kita harus menyiapkan kendaraannya terlebih dahulu. Nah, salah satunya dengan kita menyekolahkan anak di internasional ini, itu bisa menjadi kendaraan dia ke luar negeri karena sudah penyetaraan kurikulum begitu. Jadi yang bikin kita berdua penasaran nih, gimana sih cara dari SMA itu bisa S1 ke luar negeri, karena kita belum pernah mendapat informasi itu, belum pernah terjun ke lingkungan itu gitu, karena kan kita semua negeri. Tapi kalau teman-teman lain, kalau yang dari S1 ke S2 itu di luar negeri tuh banyak banget dan nggak sesusah dari SMA ke S1 sih. Jadi makanya kita pengen tahu gimana caranya gitu, sebenarnya dasar pemikiran kita. Di luar sana itu menerima kurikulum-kurikulum seperti ada Cambridge, ada IB, banyak juga yang berhasil untuk sekolah di luar negeri. SMA-nya itu berasal dari SMA negeri. Itu memungkinkan aja, itu ada jalannya juga. Jadi nggak menutup kemungkinan juga bisa. Nanti pada saat dia kelas 3 SMA cukup mengambil sekolah tambahan, itu namanya IB diploma. Itu untuk nanti dia mengeluarkan sertifikat atau berupa ijazah agar dapat apply di luar negeri. Jadi bisa nih, kalau kita tetap di negeri lalu ingin ke luar negeri S1-nya, kita tinggal ambil program yang diplomanya aja gitu. Nah, itu bisa. Jadi sebenarnya ada jalan kalau emang kita berniat. Nah, tapi ini lebih sulit ya, karena kan sulit. Kurikulum IB dan juga kurikulum Cambridge ini sudah sejak SD dibiasakannya cara karena berpikir. Beda ya, lumayan jauh berbeda. Penerapan dia untuk belajar sehari-hari berbeda jauh dari sekolah kita negeri biasa ini. Jadi emang harus dibiasakan juga, kan kasihan anak juga ya, tiba-tiba dia pas SMA tiba-tiba harus sesuaikan pola pikir dan cara perilaku di IB tersebut gitu. Nah, itu juga kasihan anaknya, tiba-tiba harus beradaptasi gitu ya. Karena kalau secara materi mungkin ada juga nih, aku juga sempat baca di blog-blog, bagi orang yang tadi sekolah di negeri terus ada yang berhasil S1 ke luar negeri, itu nggak banyak. Dia mungkin termasuk yang beruntung dan juga yang super pinter mungkin ya. Pelajarannya itu sama aja, soalnya sama, cuman versi bahasa Inggris. Iya betul, karena apa? Karena memang yang namanya pelajaran semuanya sama ya, materinya sama, semua rumus sama, mungkin penyampaiannya beda bahasa Inggris. Nah, tapi nanti akan ada mata pelajaran lain di sini yang mungkin yang tadi Bapak pernah bilang juga, kalau ada di sini poin penilaian critical thinking, kolaboratif. Nah, itu kalau nggak diasah dari kecil juga kadang anak belum bisa cepat menyesuaikan dan memiliki skill-skill itu. Soalnya berbeda dengan soal SMA malah menurutku. Jadi soalnya ini sama, soalnya pakai rumus fisika yang sama, rumus matematika yang sama, namun diolah sedemikian rupa agar pakai nalar lagi gitu ya. Kita menggunakan nalar. Kalau sekolah SD negeri sekarang itu atau SD swasta ya, kayak di Indonesia ini, dia lebih mengutamakan menghafal. Itu juga bedanya antara kurikulum internasional sama kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu anak lebih dituntut menghafal begitu. Nah, kalau itu berdasarkan pengalaman kita juga ya, karena kita dulu kan di negeri. Jadi itu lebih ke curhatan kita juga ya. Jadi pada saat udah kerja, kok kita ngerasa belum punya skill yang bagaimana itu yang bener-bener sudah tertanam di diri. Jadi kayak lebih ke penyesuaian di dunia nyata, di dunia lapangan, dunia kerja itu lebih susah gitu. Lebih kayak, oh ternyata dunia tuh begini, kaget sendiri gitu. Nah, mungkin nih kita juga belum tahu jawabannya. Maksudnya karena memang kita belum pernah, anaknya pun belum sekolah di sana, kita juga belum pernah merasakan. Ya mungkin kalau dengan kurikulum internasional tadi yang sudah didesain sedemikian rupa untuk membangun skill anak tersebut biar bisa lebih mempunyai skill di lapangan,
ya mungkin akan lebih maju gitu di realitanya, di kehidupan nyata gitu, karena dia nggak hanya menghafal gitu. Nah itu sih ke pertimbangan-pertimbangan kita kenapa kita berhalu-halu ria ingin sekolah anak di luar negeri. Jadi selain membayangkan uang dari mana, juga bingung nih gimana caranya. Jadi kita udah mulai survei-survei. Nah aku udah survei beberapa sekolah sih. Nah nanti di next video bagi penonton Ayana Official yang mengikuti terus keseruan di Ayana, nah nanti kita akan tur ke sekolah-sekolah yang mengadakan open house. Nanti di situ akan ada pemaparan harga-harganya, berapa uang masuk dan segala. Oke, untuk di video kali ini cukup sampai di sini keseruan kita ngobrol bareng Bapak Suami. Terima kasih Bapak Suami sudah meluangkan waktunya. Di next video kita akan berbincang-bincang lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Bye bye.